Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Ya, anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 6. Dan fokus pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia dan PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu sebagai berikut. Ya, anak-anak, di pembelajaran 5 kemarin kita sudah membaca teks tentang suku Minang. Nah, pada kali ini silakan anak-anak lihat di bukunya. Tentang suku Minang. Nah, setelah anak-anak membaca suku Minang, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, sebelum anak-anak kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, terlebih dahulu Pak Guru jelaskan yang mana itu paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 5. Jadi di teks cerita suku Minang ini terdiri dari 5 paragraf. Nah, di mana paragraf 1 ini, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, ini adalah paragraf 1. Itu juga seterusnya. Inilah paragraf kedua, paragraf ketiga. Jadi Pak Guru tuliskan ini paragraf 1. Ini paragraf 2, ini paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nah, sebelum kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya anak-anak, silakan lihat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya, Pak Guru ulangi. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, letak gagasan pokok. Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir atau di seluruh paragraf. Cara menentukan gagasan pokok: membaca paragraf dengan cermat, membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama menjawab paragraf pokok atau gagasan pokok dan pendukung paragraf 1-5 dalam bentuk peta pikiran di samping. Seperti anak-anak lihat, silakan lihat di buku tema anak-anak halaman 67. Nah, paragraf 1. Anak-anak baca. Silakan baca paragraf 1. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang.
Nah, silakan anak baca paragraf 1 kalimat per kalimat. Nah di sini di kalimat pertama ini, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan kalimat kedua, ini sebagai penjelasan dari kalimat pertama, begitu seterusnya. Ini. Jadi gagasan pokok dari paragraf 1 yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Dan gagasan pokoknya yaitu gagasan pendukungnya, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Oke, kita lanjutkan. Nah, paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Nah, jadi gagasan pokoknya ini suku Minang khas yang disebut rumah gadang. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya yaitu ini, di kalimat rumah gadang terbuat dari kayu yang mempunyai bentuk dasar seperti balok dan seterusnya. Silakan anak-anak tulis di buku tulisnya supaya mudah diingat dan dipelajari. Oke, kita lanjut di paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Nah, ini adalah gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya ini, anak-anak lihat yang saya garis ini sampai di talempong seperti ini. Itu adalah gagasan pokok. Dengan gagasan pendukungnya ini yang Bapak Guru lingkari merah. Oke, kita lanjutkan pada paragraf keempat. Nah, paragraf keempat, suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Nah, gagasan pokoknya yaitu suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tari pasambahan dan tari piring. Nah, ini yang Bapak lingkari, Pak Guru lingkari ini adalah gagasan pokok yang Bapak Guru lingkari merah. Kemudian yang warna hijau adalah gagasan pendukung. Oke, kita lanjutkan pada paragraf kelima. Nah, paragraf kelima, gagasan pokoknya yaitu suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Ini yang Bapak Guru lingkari merah itu adalah gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukungnya ini yang Bapak Guru lingkari warna hijau. Oke, anak-anak silakan ditulis di bukunya dan dipahami. Ya, kita lanjutkan. Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia sebagai warga negara yang baik. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Anak-anak, apa saja yang telah kita pelajari hari ini, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung, keberagaman suku, budaya, agama, dan sosial,
Ya anak-anak, Pak Guru tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga kesehatan agar tidak terhindar dari wabah COVID ini. Ya anak-anak, demikian pembelajaran kita, pembelajaran 6 ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Ya, tetap semangat, dan Pak Guru ingatkan bila materi ini masih ada yang belum dipahami atau kurang dipahami, silakan langsung komen di video ini atau langsung WA telepon Pak Guru. Ya, tetap semangat belajar. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.